Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 sejarah peminatan untuk kelas 11, yaitu pemikiran dan peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Materinya meliputi Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, dan juga revolusi industri. Mari kita bahas satu persatu dari subbab materi tersebut. Yang pertama adalah Renaissance. Renaissance itu berasal dari kata re dan natire. Re berarti kembali, natire berarti lahir. Renaissance itu dalam bahasa Prancis dari kata Renaissance yang berarti kelahiran kembali, terutama dalam hal ini kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Yang mana pada masa Romawi dan Yunani kuno itu mengedepankan kebebasan untuk berpikir. Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan menuju abad modern. Renaissance itu terjadi pada abad ke-14 sampai ke abad 17. Nah, sebelum Renaissance di Eropa itu mengalami yang namanya abad ke-8. Adapun ciri dari abad ke-8, yang pertama adalah adanya dominasi gereja dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, munculnya kerajaan yang mana raja sangat tergantung dengan paus. Raja tidak akan diakui oleh rakyatnya sebelum dinobatkan oleh paus. Kemudian yang ketiga, adanya paham skolastik. Paham skolastik itu yang mana kehidupan masyarakat di dunia ini dititik beratkan untuk masalah surgawi. Yang keempat, kebebasan berpikir pada zaman abad pertengahan itu dikekang. Yang kelima, ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian karena berdagang itu dilarang. Karena berdagang pekerjaan menipu dan dosa. Adapun latar belakang dari Renaissance antara lain, yang pertama adanya kekangan pihak gereja pada masa abad pertengahan. Yang kedua, berkembangnya paham rasionalisme. Rasionalisme itu semua harus rasio, masuk akal, jadi harus ada pembuktian. Yang ketiga, bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negaranya tanpa campur tangan dari gereja. Keempat, kaum menengah atas atau borjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat, terutama ini munculnya masyarakat kota atau paura. Kemudian munculnya golongan humanis, humanis itu memanusiakan manusia. Selanjutnya ada latar belakang dari Renaissance yaitu penaklukan kota Konstantinopel oleh Turki. Yang terakhir, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg yang menyebarkan ajaran-ajaran mengenai kebebasan berpikir. Wujud-wujud kebudayaan pada masa Renaissance antara lain ini contohnya menara gereja Saint Peter karya Michelangelo. Kemudian yang terkenal ini ada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Kemudian ada lukisan Adam dan Hawa karya Albert Dürer. Kemudian ada lukisan manusia Vitruvian karya Leonardo da Vinci. Ini merupakan Pieta karya Michelangelo. Kemudian ada salah satu dalam bidang sastra ada William Shakespeare yang menghasilkan seni sastra Hamlet, Macbeth, dan Julius Caesar. Salah satu kata yang terkenal dari William Shakespeare itu adalah apalah arti sebuah nama. Kemudian ada lukisan Madonna of Foligno karya Rafael Sanzio. Muncul tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan, ini namanya Nicolaus Copernicus yang mencetuskan teori heliosentris yang menyatakan bahwa pusat tata surya itu bukanlah bumi melainkan matahari. Kemudian ada Galileo Galilei yang mendukung dari teori Copernicus. Adapun dampak dari Renaissance antara lain yang pertama berkembangnya secara bebas kesusastraan. Kedua, timbulnya kebebasan berpikir. Ketiga, berkembangnya paham sekuler. Paham sekuler itu adalah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Yang keempat, memudarnya sistem feodalisme. Feodalisme itu pemilik tanah. Terus berkembangnya iptek, melakukan penjelajahan samudra.
Karya besar abad pertengahan dipandang rendah seperti ajaran skolastik dan gotik. Penghormatan kepada gereja mulai berkurang dan berkembangnya nudisme, yaitu paham yang mengabaikan rasa malu seperti cara berpakaian dan cara pergaulan, serta secara tidak langsung Renaissance itu melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Materi selanjutnya adalah Aufklärung. Aufklärung dari 1698 sampai 1815. Pengertian Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Salah satu tokohnya adalah Immanuel Kant dengan slogannya Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri. Ini menekankan pada kebebasan untuk berpikir. Sebelumnya, ini peran Tuhan itu dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta beserta isinya, deisme. Jadi nanti manusia berpikir bagaimana kehidupannya di dunia ini. Adapun tokoh-tokoh Aufklärung antara lain ada Francis Bacon. Gagasan yang terkenal dari Francis Bacon adalah knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kemudian ada John Locke, pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum agar tidak merampas hak individu. John Locke itu kemudian membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Tokoh selanjutnya Isaac Newton, terkenal dengan hukum gravitasi. Kalau kita ingat ceritanya tentang Isaac Newton, dia sedang melamun di bawah pohon apel, kemudian jatuhlah salah satu pohon apel mengenainya. Kemudian dia berpikir, kenapa pohon apel itu jatuhnya ke bawah? Maka kemudian tercetuslah yang namanya hukum gravitasi. Keempat, ada namanya J.J. Rousseau, penulis buku The Contract Social. Dia menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Semboyan dari revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, itu merupakan salah satu kata dari buku The Contract Social. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Voltaire yang mendukung hak-hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hak mendapatkan pengadilan yang layak. Itu tadi merupakan Aufklärung. Kemudian materi selanjutnya adalah reformasi gereja. Adapun latar belakang dari reformasi gereja, yang pertama adalah banyaknya penyimpangan keagamaan dalam gereja. Salah satunya adalah penjualan surat indulgensi, yaitu surat penebusan dosa. Yang kedua, korupsi atas nama negara. Yang ketiga, semakin berkembangnya tradisi intelektual. Yang keempat, kebangkitan nasionalisme di Eropa. Nasionalisme adalah paham cinta tanah air yang ingin melepaskan diri dari gereja. Kemudian yang kelima, perkembangan kapitalisme dan krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Ini merupakan sebab dari terjadinya reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther. Ini pelopor dari reformasi Protestan. Martin Luther kemudian menempelkan 95 dalil yang berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik yang harus direformasi. Jadi di depan gereja itu Martin Luther menempelkan 95 dalil yang intinya harus direformasi. Martin Luther beranggapan bahwa dalam pihak gereja itu terdapat kebobrokan dan dekadensi moral atau penurunan moral dari pejabat gereja. Gereja menuntut Martin Luther untuk mencabut dalil-dalil tersebut, tapi ditolak. Martin Luther kemudian mengeluarkan yang namanya reformasi Protestan. Terdapat pro dan kontra terhadap tindakan Martin Luther. Protestan kemudian menyebar ke berbagai negara antara lain Jerman, Denmark, dan Skandinavia. Tokoh dari reformasi gereja lainnya yaitu Johannes Calvin yang nanti terkenal dengan namanya Calvinisme. Calvin telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Pemikiran Calvin yang kemudian menjadi basis teologi terpenting Protestanisme adalah adanya gagasan tentang takdir. Rakyat boleh menentang terhadap kekuasaan pemerintahan yang lalim, serta kekuasaan gereja harus dipisahkan dari agama. Kemudian tokoh selanjutnya ada Ulrich Zwingli, melakukan reformasi di Zurich, Swiss. Salah satunya sakramen terutama adalah suatu tanda perjanjian menunjukkan bahwa semua yang menerima rela memperbaiki kehidupan untuk mengikuti Kristus.
Zwingli adalah orang Protestan pertama yang membuang penggunaan alat musik dalam kebaktian. Alat musik dalam kebaktian itu dapat mengganggu khidmatnya ibadah. Adapun dampak dari reformasi gereja yaitu yang pertama lahirnya Protestanisme, kedua menguatnya negara dan pemerintahan sekuler yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, lahirnya gereja Anglikan di Inggris pada masa Raja Henry ke-7, kemudian terjadi reformasi dan demokrasi, terjadi perang 30 tahun yang mana perang ini memperjuangkan kebebasan beragama serta munculnya etika Protestan, yaitu konsep kerja sebagai panggilan dan predestinasi. Materi selanjutnya yaitu merkantilisme abad ke-16 sampai ke-18. Istilah merkantilisme itu diambil dari kata mercari yang artinya berjual beli. Merkantilisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana negara memiliki wewenang yang besar atau disebut juga sebagai sistem ekonomi proteksi. Kemakmuran diperoleh dari perdagangan luar negeri. Nah, selain itu, pengertian dari merkantilisme itu suatu kebijakan politik ekonomi dari negara-negara imperialis yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia. Di Jerman, kata merkantilisme itu disebut dengan kameralisme. Jadi orang-orang Eropa itu berbondong-bondong untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia. Seperti yang kita ingat, dalam semangat penjelajahan samudera ada yang namanya semangat 3G, 3G. Salah satunya adalah gold, yaitu emas. Politik merkantilisme ini kemudian melahirkan terbentuknya persekutuan dagang masyarakat Eropa seperti EIC miliknya Inggris yang nanti berpusat di India dan VOC kongsi dagangnya Belanda yang berpusat nanti di Indonesia. Ini lambang VOC. Adapun kebijakan-kebijakan dalam merkantilisme antara lain pemerintah mendorong ekspor sebesar-besarnya, memberikan modal untuk industri, membebaskan industri baru dari pajak, membangun monopoli perdagangan, memberikan jaminan dan hak pensiun kepada produsen, pemerintah menerapkan proteksionisme dan mengurangi masuknya impor. Ini salah satu kongsi dagang, yaitu VOC miliknya Belanda yang mendapatkan berbagai hak istimewa. Materi terakhir adalah revolusi industri yang berkembang di Inggris. Pengertian dari revolusi industri yaitu perubahan cara produksi dari tenaga makhluk hidup berganti menjadi tenaga mesin. Sebab revolusi industri di Inggris antara lain, yang pertama Inggris memiliki cukup bahan dasar untuk industri, kemudian didirikannya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge pada tahun 1662, ini lembaga peneliti. Kemudian adanya kemajuan pesat dalam pelayaran yang membawa kemajuan perdagangan Inggris. Inggris memiliki modal yang besar, Inggris memiliki tenaga ahli dalam industri, Inggris memiliki kongsi dagang EIC yang merupakan alat kemajuan bagi perdagangan negara. Kondisi di Inggris lumayan aman, daerah jajahan Inggris yang luas, dan berkembangnya paham ekonomi liberal. Ini merupakan berbagai penemuan yang mendukung terjadinya revolusi industri di Inggris. Salah satu yang utama adalah James Watt yang nanti mendapatkan julukan sebagai Bapak Revolusi Industri. James Watt itu menemukan mesin uap. Kemudian tokoh lainnya ada James Hargreaves yang menemukan alat pemintal yang diberi nama spinning jenny. Masih banyak lagi, ada Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Ini adalah James Watt, ini adalah James Hargreaves, sedangkan ini adalah Robert Fulton yang menemukan kapal api pertama. Selanjutnya, proses perkembangan industri di Inggris yang pertama adalah tahap domestic system, juga disebut sebagai home industry. Di situ usaha yang dilakukan masih dikerjakan di rumah, peralatan masih sangat sederhana, menghasilkan kebutuhan sehari-hari, upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah manufaktur industri. Terdapat tempat khusus untuk bekerja, letaknya biasanya di sekitar rumah pengusahanya. Lokasi juga digunakan sekaligus untuk penjualan hasil produksi, mempekerjakan sekitar 10 tenaga kerja. Barang yang dihasilkan biasanya berdasarkan pesanan.
Terus tahap terakhir adalah factory system, menyerap banyak tenaga kerja, didirikan pabrik hanya untuk memproduksi barang. Jadi antara pemilik pabrik dengan pabrik, rumahnya terpisah. Penjualan hasil industri juga di tempat yang lain, barang-barang yang diproduksi dalam jumlah yang banyak. Akibat dari revolusi industri antara lain berkembangnya imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu tujuannya adalah 3G, gold, glory, gospel, mencari emas, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Sedangkan untuk imperialisme modern itu hubungannya adalah dengan industri. Tujuan imperialisme modern antara lain mencari tempat bahan baku, mencari tempat pemasaran, dan juga mencari tempat penanaman modal. Selanjutnya, akibat revolusi industri berkembangnya paham liberalisme dan sosialisme, harga barang murah, upah kerja murah, perdagangan dunia maju, berkembangnya kapitalisme modern, pertentangan antara majikan dan buruh, munculnya kelas buruh, kriminalitas yang tinggi. Ini akibat terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, yang mana nanti orang-orang yang tidak memiliki keahlian terus di kota, kemudian mereka menjadi gelandangan, menjadi pengangguran, dan akhirnya melakukan tindakan kriminal. Juga munculnya daerah-daerah kumuh di kota-kota besar. Contohnya di Manchester, di Liverpool itu nanti terdapat kota-kota daerah-daerah yang kumuh. Kemudian undang-undang terkait revolusi industri antara lain Catholic Emancipation Bill, yaitu undang-undang tentang persamaan hak antara pemeluk Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri. Reform Bill, yaitu undang-undang yang menetapkan cara pemilihan anggota parlemen. Abolition Bill, yaitu undang-undang menghapus perbudakan. Factory Act, undang-undang yang menetapkan anak-anak tidak dibolehkan menjadi buruh. Dan yang terakhir adalah Poor Law, undang-undang untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.